Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan sejenak kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kembali pembacaan hadis dari kitab Fadilatus Shadaqah, bab tentang anjuran zuhud dan qanaah. Masih berada di hadis yang ke-8 dengan lanjutan penjelasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Rawahu Ahmad wa Baihaqi kadza fi Mishkat. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencintai dunia maka ia merusak akhiratnya, dan barang siapa mencintai akhiratnya tampaknya ia membinasakan dunianya. Maka utamakanlah yang kekal yaitu akhirat daripada yang fana atau dunia. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkat. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Ketika ia ditanya tentang orang yang paling buruk, ia menjawab, orang yang tidak pernah merasa malu dan resah meskipun ada orang lain yang melihat ia melakukan keburukan. Ia berkata, wahai anakku, seringlah bergaul dengan orang yang soleh, sebab engkau akan memperoleh kesolehan dengan bergaul dengannya. Ketika rahmat Allah SWT turun kepada mereka, engkau juga akan memperoleh bagiannya. Jauhilah bergaul dengan orang-orang jahat, sebab jika bergaul dengan mereka tidak dapat diharapkan untuk memperoleh kebaikan dari mereka. Tetapi ketika turun malapetaka ke atas mereka, engkau akan memperoleh bagiannya. Ia berkata, seorang ayah yang memukul untuk mendidik anaknya sangatlah bermanfaat, sebagaimana air bermanfaat bagi tanaman. Ia berkata, wahai anakku, setelah engkau lahir ke dunia, setiap hari engkau semakin mendekati akhirat. Anakku, jagalah dirimu dari menanggung hutang, karena hutang itu merupakan kehinaan pada waktu siang dan kegelisahan pada waktu malam. Anakku, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga engkau tidak berani mendurhakainya, dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga engkau tidak berputus asa dari rahmatnya. Anakku, apabila seorang datang kepadamu dengan mengadu bahwa kedua matanya dicukil oleh seseorang, dan engkau melihat sendiri bahwa kedua matanya telah keluar, namun jangan sampai engkau memutuskan sebelum engkau mendengar pengaduan dari pihak yang lain, karena boleh jadi sebelum tercabut kedua biji matanya, ia yang mendahului dan ia telah mencabut 4 biji mata orang lain. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Al-Faqih Abu La'id Samarqandi rahmatullahi alaih menceritakan, ketika Luqman alaihissalam hendak meninggal dunia, ia berkata kepada anaknya, wahai anakku, pada waktu hidupku aku telah banyak memberi nasihat kepadamu. Sekarang aku akan memberi 6 nasihat yang terakhir. Yang pertama, lakukanlah kesibukan dunia sekedar untuk mencukupi keperluanmu di dunia. Yang kedua, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekedar engkau berhajat kepadanya. Tentu saja manusia selalu berhajat kepadanya untuk memenuhi semua keperluannya. Yang ketiga, persiapkanlah kehidupan akhirat sesuai dengan kadar kehidupanmu yang akan engkau jalani di sana. Yang keempat, berusahalah melepaskan dirimu dari neraka sehingga engkau yakin telah terlepas dari neraka.
Yang kelima, beranilah berbuat dosa jika engkau mampu menanggung azab di neraka. Yang keenam, apabila ingin berbuat dosa, carilah tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya. Tentu saja mustahil, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat. Diambil dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kesimpulan dari nasihat Luqman Hakim alaihissalam dapat disebutkan di atas adalah barang siapa mencintai dunia ia akan mengalami kerugian di akhirat. Al-Fajjah Tsaqafi rahmatullah alaih berkata bahwa ia pernah meminta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu supaya membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian ia membacanya dan ketika sampai ayat bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, bertasbihlah dengan mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian itu, bahkan kamu mengutamakan dunia, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Al-Quran Surah Al-A'la ayat 16-17. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berhenti membaca lalu berkata, tidak diragukan lagi bahwa kita telah mengutamakan dunia daripada akhirat. Semuanya hadir terdiam. Kemudian ia mengulangi perkataannya, ketika lebih mengutamakan dunia karena kita telah melihat perhiasan dan keindahannya, melihat wanita-wanitanya, merasakan makanan dan minumannya, sedangkan akhirat tersembunyi. Itulah sebabnya kita lebih mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalimat la ilaha illallah itu menyelamatkan hamba-hamba Allah dari kemurkaannya, selagi ia lebih mengutamakan perniagaan akhirat daripada perniagaan dunia. Tetapi apabila ia mulai mengutamakan perniagaan dunia dan melupakan perniagaan akhirat, ketika ia mengucapkan kalimah tersebut, kalimah la ilaha illallah itu akan dikembalikan kepadanya sambil dikatakan, kamu berdusta. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menemui Allah sambil bersaksi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka ia akan langsung masuk surga selama tidak mencampurinya dengan sesuatu yang lain. Rasulullah SAW bersabda demikian sebanyak 3 kali. Salah seorang dari hadirin berkata, saya kekurbankan kedua orang tua saya untuk engkau ya Rasulullah, apakah maksudnya mencampurinya dengan yang lain? Rasulullah SAW bersabda, mencintai dunia, mengutamakan dunia, mengumpulkan harta untuk dunia, berpuas hati dengan benda-benda dunia, dan berkelakuan seperti orang-orang takabur. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah di akhirat, dan dunia merupakan harta bagi orang yang tidak punya harta di akhirat. Dan orang yang mengumpulkan harta untuk dunia, ia adalah orang yang tidak berakal. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Demikianlah apa yang kita dengarkan bersama dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis. Maka mari kita berharap pada Allah Ta'ala agar kita mampu melaksanakan apa yang menjadi nasihat dan nasihat dari Luqman Hakim, meskipun ia adalah menasihatkan ini kepada anaknya, tapi sungguhnya adalah kepada kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dunia yang kita lalui di saat ini, di hari ini, ya, yang apa kita laksanakan ini semua adalah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita putar niat kita agar dunia menjadi nilai akhirat. Itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh mempunyai sesuatu dari hasil kerja, tetapi semua itu diniatkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadi nilai akhirat. Maka mari kita senantiasa mengontrol niat kita, melaksanakan sesuatu untuk kita bisa jadikan bekal amal soleh kita. Karena di dunia ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan amal soleh kita, menyempurnakan iman kita, bukan menyempurnakan nikmat. Kalau menyempurnakan nikmat adalah di akhirat, bukan di dunia. Karena manusia diberikan nikmat apapun yang berupa nikmat dunia,
maka dia akan merasa kurang lagi dan lagi, ingin lagi dan lagi. Ini sifat nafsu manusia yang tidak terukur. Yang bisa mengukur nafsu manusia adalah kematian. Maka ketika kita sudah menghadap Allah Ta'ala, barulah kita akan sadar. Maka sebelum itu datang, mari kita sempurnakan iman kita, yakin kita yang benar kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan amal-amal soleh. Dari apa yang kita terima dari Allah ini, wujudkanlah dengan niat karena Allah menjadi amalus soleh kita. Termasuk harta kita bisa tasyaruhkan dengan nilai yang lebih memberikan manfaat. Selain untuk kebutuhan, juga bisa bernilai jihad fi sabilillah, untuk sedekah kita yang terbaik, bekal untuk akhirat insyaallah. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.